Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Rebecca Uli dan sudah ditemani sama salah satu teman aku nih, namanya Aku Dinaspa Nabila dari kelas 12. pertama-tama nih aku mau nanya, kamu pernah bayangin gak sih kalau rambut kamu dipotong terus tumbuh mini kamu gitu? Enggak sih. Nah, ternyata di dalam dunia biologi itu ada sistem kayak gitu, namanya kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu teknik perbanyakan tanaman dengan mengisolasi bagian tumbuhannya seperti akar, batang, daun, atau mata tunas dalam media buatan yang kaya nutrisi dan hormon pertumbuhan secara aseptik atau steril. Nah, mereka memanfaatkan sifat totipotensi. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau kamu potong rambut ada muncul individu baru, tenang aja karena rambut kita nggak punya totipotensi. Nah, totipotensi sendiri itu adalah kemampuan suatu sel untuk dapat berkembang menjadi individu baru. Nah, kultur jaringan juga ada dibagi menjadi 5. Ada maristem kultur atau kultur jaringan yang berasal dari jaringan muda, anterpolen kultur yang berasal dari serbuk sari, kloroplas kultur atau dari kloropas untuk memperbaiki sifat individu. Yang keempat ada protoplas kultur yang dari protoplas atau bagian sel hidup yang sudah digunakan di selnya. Yang terakhir ada somatic cross atau menggabungkan dua protoplas menjadi satu. Nah, gimana sih cara tahapan kultur jaringan? Pertama, kita mesti sterilisasi. Yang kedua, kita membuat media nih. Medianya itu adalah agar-agar yang diisi dengan unsur mikro dan makro, asam amino, vitamin dan zat-zat untuk tumbuh kembangnya jaringan kita nanti. Yang kedua ada inisiasi. Kita mengambil eksplan atau bagian kecil yang ingin dikultur. Nah, seperti yang tadi dibilang, eksplan yang diambil tuh nggak boleh sembarangan, harus yang ada potensinya. Yang keempat ada multiplikasi, penempatan eksplan pada media yang sudah tersedia. Yang kelima ada pengakaran, yaitu adalah melihat eksplan menjadi kalus. Kalus itu eksplan yang belum terdeferisasi. Nah, di masa-masa ini nih, si kalus ini benar-benar dimanja banget, dikasih vitamin-vitamin yang banyak, dikasih cahaya yang banyak cahaya dan dikasih vitamin air yang banyak. Yang keenam atau yang terakhir ada aktivitasi. Ketika kalus berkembang dia udah jadi plantet atau tumbuhan kecil yang sudah tumbuh akar dan batang. Nah, ketika udah tumbuh nih planlet, dia bakal dipindah dari cawannya ke greenhouse gitu seperti rumah kaca. Nah, supaya dia bisa beradaptasi di cuaca luar. Nah, segitu aja nih. Terima kasih udah mendengarkan. Makasih ya penjelasannya. Kembali lagi sama aku dan Kak dan sekarang udah ditemani sama teman aku nih, namanya saya Redita dan juga aku dari kelas 10. Nah, teman-teman aku mau nanya nih, kamu pernah ngebayangin nggak sih membangunkan kembali hewan-hewan yang nggak pernah? Gak pernah sih, jujur shock banget sih pas ditanya gitu. Nah, ternyata bioteknologi itu juga bisa membuka peluang untuk membangunkan hewan-hewan yang hampir punah dengan cara cloning. Nah, salah satu cloning mamalia yang sudah berhasil di dunia sains itu, yang pertama itu yang pertama kali berhasil adalah cloning domba Dolly. Itu adalah salah satu pencapaian yang signifikan dalam bidang bioteknologi dan reproduksi hewan. Dolly sendiri adalah domba pertama yang berhasil dikloning dari sel dewasa yang telah diferensiasi, bukan dari sel embrio seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Proses cloning Dolly sendiri melibatkan teknik yang disebut transfer inti sel somatik atau somatic cell nuclear transfer. Nah, pada SCNT ini, inti sel somatik dari domba yang ingin dikloning diambil dan dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dibuat telurnya. Kemudian sel telurnya yang telah mengandung inti sel somatik diberi rangsangan, bisa dari listrik, bisa juga dari kimia, untuk merangsang pertumbuhan embrionya. Dan setelah mencapai tahap tertentu, embrionya yang sudah ditanamkan ke dalam rahim induk domba surgate atau ibu pengganti ke dalam rahim induk domba surgate atau ibu pengganti bisa dikembangkan nih untuk menjadi domba cloning.
cloning dolly sendiri ini menimbulkan banyak banget perdebatan etis, pertanyaan tentang aplikasi dan implikasi teknologi cloning pada manusia dan hewan. Meskipun dolly adalah bukti bahwa hewan mamanya dewasa mungkin, tapi proses ini sulit dan banyak masalah kesehatan yang terkait dengan hewan hasil cloning, termasuk peningkatan resiko gangguan dan keguguran. Meskipun Dolly telah meninggal pada tahun 2003 karena penyakit paru-paru yang umumnya pada domba, pencapaian cloningnya ini juga telah menjadi tonggak penting dalam penelitian bioteknologi dan genetika. Nah, cloning itu juga cuma bukan domba loh, ada kera, dan juga baru-baru kali ini ada cloning yang berhasil, yaitu cloning kuda. Tadi kan aku udah jelasin kalau domba Dolly ini meninggalnya pada tahun 2003. Domba Dolly ini yang hasil cloning ini cenderung cepat meninggal. Kenapa? Karena usianya itu sama persis dengan hasil induknya atau yang diambil salnya. Jadi kalau ibu atau sel-sel embrionya diambil di sudah bertahun, hasil cloningnya itu juga langsung bertahun walaupun ukurannya masih kecil. Nah, cloning ini menciptakan salinannya jadi identik banget dari atas sampai ke bawah, semuanya identik. Sel-sel neuralnya juga identik. Jadi kalau yang tadinya dombanya juga udah punya penyakit bawaan, domba yang hasil salinan ini juga memiliki penyakit bawaan. Tapi cloning ini menciptakan organisme yang inginnya mendapatkan semuanya positif. Sekian dari aku, nih, kamu udah ngerti belum tentang cloning? Ngerti sih beberapa dari pengertian Dolly dan contoh-contohnya. Kalau aku mau nanya, kamu paling penasaran untuk kedepannya kamu pengen lihat apa di cloning sama apa? Nah, aku pengen ngeliat itu sih. Wah, lucu banget pasti ya. Terima kasih ya udah mendengarkan. Nanti kita lanjut lagi. Dadah. 21. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Kak Uni, dan sekarang aku ditemani sama salah satu teman aku, Kalilan Nilva. Pertama-tama aku mau nanya nih, kamu tahu nggak sih apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika. Kalau aku tahu suka dengar rekayasa genetika itu kayak sel-sel bisa itu bukan sih? Nah itu bener tuh. Rekayasa genetika itu adalah bidang ilmu yang melibatkan manipulasi genetik organisme, baik itu mikroorganisme, tumbuhan, hewan maupun manusia, untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam sifat-sifat genetiknya. Teknik-teknik rekayasa genetika telah digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya ada pertanian, kedokteran, farmasi, dan industri. Ada nih beberapa contoh aplikasi rekayasa genetika, meliputi 1. Pertanian. Mereka menggunakan tanaman transgenik yang telah dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan tertentu, serta meningkatkan hasil panen dan kualitasnya. Yang kedua, di bidang kedokteran, ada produksi obat-obatan menggunakan organisme rekayasa genetika, seperti insulin yang diproduksi melalui bakteri rekombinan pengobatan diabetes, atau vaksin yang dibuat dengan menggunakan virus atau bakteri yang dimodifikasi genetikanya. Yang ketiga, ada terapi gen. Mereka itu penggunaan rekayasa genetika untuk mengobati penyakit genetik atau kondisi medis tertentu dengan memperbaiki genetik yang sudah hilang pada seorang individu. Nah, ada lagi nih yang di industri, yaitu penggunaan mikroorganisme rekayasa genetika dalam produksi bahan kimia seperti bioplastik, biofuel, dan produk industri lainnya. Yang terakhir ini ada konservasi, yaitu penggunaan rekayasa genetika dalam upaya konservasi spesies yang terancam punah dengan mengembangkan teknik-teknik seperti cloning dan rekayasa genetika tentunya untuk memperbaiki populasi yang terfragmentasi atau menderita penyakit genetik. Namun rekayasa genetika itu juga punya masalah loh. Dia menimbulkan berbagai perdebatan etis, sosial, dan lingkungan terkait hak-hak individu, pengaruh terhadap biodiversitas,
dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan teknologi rekayasa genetika memerlukan perhatian yang cermat dan terhadap aspek etis, keselamatan dan keberlanjutan. Nah, tadi itu tentang komputer jaringan. Tadi aku udah mention sekali tentang cloning. Kamu tahu nggak sih cloning itu apa? Cloning, kalau soal pengertiannya itu aku masih rada-rada bingung. Yang aku tahu itu dia kayak jadi domba dulu nggak sih? Iya, cloning itu adalah kita berbagai banyak tahamnya. Tapi cloning sama rekayasa genetika itu hampir sama. Dia punya persamaan dan perbedaan. Perbedaannya, dia itu saling kalau cloning menciptakan salinan identik dari organismenya. Jadi kalau kamu mau cloning domba induknya sama hasil cloningnya itu bakal sama persis. Nah, berbeda sama rekayasa genetika karena mereka itu hanya mengubah DNA organismenya untuk menciptakan perubahan spesifik dalam sifat-sifatnya. Nah, kalau sama persamaannya, mereka sama-sama punya masalah etis. Itu aja nih penjelasan dari aku. Terima kasih Kalila udah dengerin aku dari tadi. Dadah. Nah, udah 30 menit nih aku melakukan kampanye 10 orang dengan satu materi yang berbeda. Nah, kita harus sadarkan kalau materi bioteknologi itu banyak banget, mulai dari definisi, perbedaan, kultur jaringan, cloning, rekayasa genetika, dan masih banyak lagi. Saya harap nih video ini bisa menyebarkan awareness kalau bioteknologi itu sekarang makin maju banget. Ilmu-ilmu udah makin bercabang dan udah banyak banget manfaatnya di kehidupan nyata. Kita juga harus nih punya daya juang supaya kita tidak kalah saing dengan orang-orang di luar. Nah, segitu aja. Aku harap kedepannya aku nggak remet. Dadah!